Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Febri Setiawan, SPD, pemilik Kelana Farm Bibit Ikan Air Tawar, Jakarta Barat. Sejak tahun 2016 saya memulai usaha ini. Untuk bibit kebetulan kita bekerja sama dengan komunitas karena memang di perikanan itu terbagi beberapa segmen ya. Ada segmen pembibitan, pendederan, lalu pembesaran. Nah di tahun 2016 itu saya mulai di pembesaran. Jadi start dari bibit menjadi ikan konsumsi lalu dijual ke pasar. Sebenarnya ada perubahan dari fase pertama sampai saat ini ya. Jadi fase pertama itu kita hanya pembesaran ikan lele. Lalu untuk sekarang ini 3 tahun 4 tahun terakhir ini kita ada berbagai jenis ikan air tawar, ada nila, bawal, patin, gurame, bahkan kita juga menyediakan ikan hias, yaitu ikan koi. Oke, kalau di Jakarta itu segmen yang paling besar itu lele ya. Karena kalau misalnya kita bicara retail, itu pecel lele kan, user terakhirnya. Nah di Jakarta itu ada berapa ribu pecel lele. Nah kalau misalnya kita bikin rata-rata satu lapak pecel lele itu 5-7 kilo, berarti sudah ketahuan di Jakarta itu ada berapa ton kebutuhannya. Jadi bisa disimpulkan ikan lele itu ikan yang paling laris untuk saat ini. Kalau pemasaran ya namanya jualan pasti naik turun seperti itu. Paling ini permasalahannya itu ketika ikan itu sakit, mati seperti itu. Kayak sekarang kan hujan nih. Nah itu treatmentnya akan sedikit berbeda ketika musim kemarau. Jadi problemnya itu bukan di problem pemasaran karena pasar itu sudah pasti ada, tapi problemnya itu di pemeliharaannya mas. Seperti itu. Atau kita dapat komplainan ikan yang kita kirim ke konsumen bermasalah. Nah itu pernah ada yang seperti itu. Saya ngajar di SMP Al-Bayan, ngajar mata pelajaran IPS. Ya saya masih aktif ngajar, jadi ngajar itu kan dari pagi sampai sore jam 7 lah taruhlah. Jam 6 saya dari rumah, jam 7 tuh mulai start, sampai jam 3 sore. Jadi jam 7 sampai jam 3 sore itu ada teman-teman yang standby ya, ada rekan yang standby. Lalu biasanya kalau ada pesanan masuk, itu kita akan komunikasikan ke pembeli, nanti sore dikirim gitu. Atau kalau misalnya memungkinkan teman-teman rekan kita itu bisa kirim ya hari itu, saat itu juga kita kirim. Tergantung ikan. Biasanya kalau ikan itu habis makan, kita kasih pengertian ke pembeli, mas ini kan baru kasih makan, bisa dikirim siang atau sore. Soalnya kalau kita serok nanti muntah gitu. Alhamdulillah pembeli ngerti. Jadi pagi sampai sore itu kemungkinan ada penjualan masuk, sorenya kita kirim. Yang diinginkan sama konsumen sih macam-macam mas ya, ada yang minta ukuran 10-11 cm gitu, tapi yang rutin ada di komunitas termasuk saya paling 7-8 cm. Kalau lele nila itu ukuran 2 jari, ukuran korek gas. Lalu untuk bawal itu ukuran silet. Lalu untuk patin itu 3 inci. Seperti itu sih, jadi ukuran bibit aja. Range-nya kalau lele itu dari harga 500 sampai 700 rupiah. Kalau nila itu 1.500 sampai 2.000 rupiah, patin sama, bawal sama. Ya kalau jualan naik turun mas ya, seenggaknya saya punya 3 anak sekolah ya cukuplah buat biaya anak sekolah aja. Ya paling kita sedia obat-obatan, kayak gitu, sedia obat-obatan, sedia vitamin, lalu SOP-nya harus tegas ya ke teman-teman yang bantu.
Jadi kalau misalnya hujan pagi, saya pesan ke teman-teman yang di kolam itu kalau dari malam hujan sampai dengan pagi, kamu bersih-bersih aja gitu. Terus ikan itu puasa selama 6 bulan. 6 jam. Jadi ketika hujan, ikan jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan selama 6 jam. Jadi harusnya misalnya makan itu pagi sama sore. Pagi hujan, berarti sorenya yang dikasih makan aja. Ya ya betul. Jadi terutama lele ya, yang kita highlight lele itu dia bisa istilahnya itu dibudik damber, budidaya ikan dalam ember. Jadi mereka punya ember kapasitas 80 liter, itu bisa diisi 100 ekor lele. Nah prospeknya kalau 100 ekor itu bisa jadi 10 kiloan mas, 10 kilo. Jadi kalau misalnya dia punya 10 ember kan tinggal dikalikan aja. Seperti itu, dan itu hemat tempat. Tidak membutuhkan tempat yang luas, hanya mungkin di teras rumah, ya kan, di sela-sela rumah itu bisa. Dan biasanya budik damber itu juga ada tumpang sarinya ya, dia berupa tanaman kangkung. Kalau bioflok beda, bioflok itu dia kan permainannya pada tebar. Jadi pada tebar dengan kolam yang diameternya sekian, bisa masuk ikan sekian, lalu tujuannya itu menghemat pakan. Kalau bioflok itu seperti itu. Tapi kalau di kota-kota besar memang cocoknya itu budik damber. Karena dia tidak membutuhkan lahan yang luas, tempatnya bisa kecil, bisa sempit, tapi minimal untuk rumah tangga mereka tuh cukup. Dari segi vegetablesnya, sayurannya sampai dengan hewaninya, protein hewaninya kalau budik damber. Ya ada nanya-nanya, wah gitu, apa tukang lele nih, tukang lele, paling begitu aja sih kalau teman-teman guru bercanda. Teman murid juga, anak-anak murid juga ada yang tahu sih kalau saya juga jualan ikan gitu. Mereka itu pesen juga kan? Pernah, ada orang tua murid yang pesen ikan, sampai sekarang pun pernah. Pak Febri minta kirimin ikan gitu kan, patin, waktu itu kan bawal, pernah juga orang tua murid polisi punya kolam banyak, pesen ke kita juga pernah gitu. Ada sih. Jadi sejauh ini lewat Google ya, jadi orang-orang pasti nyari dari bibit lele Jakarta gitu, muncul kita kan. Terus dilanjut by WhatsApp, kalau nggak chat by Google itu, kita voice respon, kita kasih nomor WhatsApp. Atau yang banyak ya dari mulut ke mulut, rekomendasi dari teman ke teman, atau pelanggan-pelanggan lama sih, yang masih banyak masuk.